Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang konsep Islam tentang komunikasi yang disusun oleh Muhammad Rivaldo, saya sendiri, Tengku Muhammad Jiwa, dan Doni Ratsman. Di kelompok kami akan membahas tentang 5 materi, yaitu yang pertama, adakah konsep komunikasi Islam? Yang kedua, bagaimana komunikasi dalam Al-Quran dan Al-Sunnah? Yang ketiga, siapa aja tokoh-tokoh komunikasi Islam serta argumen masing-masing? Yang keempat, ada apa perbedaan antara teori komunikasi Islam dan Barat? Yang terakhir, ada bagaimana kritik Islam terhadap komunikasi Barat. Adakah konsep komunikasi Islam? Komunikasi Islam merupakan bentuk frasa dan pemikiran baru muncul dalam penelitian akademik sekitar 3 dekade belakangan ini. Munculnya pemikiran dan aktivisme komunikasi Islam didasarkan pada kegagalan filsafat, paradigma, dan pelaksanaan komunikasi Barat yang lebih mengoptimalkan nilai-nilai pragmatis, materialistis, serta penggunaan media secara kapitalis. Kegagalan tersebut menimbulkan implikasi negatif terutama terhadap komunitas Muslim di seluruh penjuru dunia akibat perbedaan agama, budaya, dan gaya hidup dari negara-negara Barat yang menjadi produsen ilmu tersebut. Dari perspektif agama, Islam dilihat sebagai agama yang bersifat mission, yang mendesak penganutnya supaya berteruskan menyebarkan pesan baik kepada sesama muslim ataupun non-muslim. Setiap individu muslim dianggap komunikator agama, di mana diwajibkan menyampaikan pesan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing. Tanggung jawab ini membuat tugas komunikasi penting, bahkan diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendesak supaya setiap muslim menyampaikan pesan dari beliau walaupun hanya 1 ayat. Simbolis kepada 1 ayat menunjukkan betapa pentingnya kebenaran ajaran agama disampaikan dengan efektif berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi tertentu yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu bagaimana komunikasi dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang pertama yaitu prinsip komunikasi dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di sini bahwa wahyu sebagai komunikasi teologis, Jibril sebagai medium komunikasi Tuhan dengan manusianya, bahasa sebagai media komunikasi verbal, Al-Quran sebagai media komunikasi, Alkitab dan Safihah, surat sebagai media komunikasi, Qul sebagai term komunikasi massa, Istifham sebagai term komunikasi, Insyirah al-Sadr sebagai psikologi komunikasi, Isan sebagai komunikasi simpatik, Qaulan Sadidan sebagai kejujuran komunikasi, Al-Ma'ruf sebagai komunikasi bernurani, News menurut Al-Quran, dan yang terakhir yaitu Zaik sebagai noise komunikasi. Yang kedua yaitu prinsip komunikasi dalam Al-Sunnah. Yang pertama kita bisa lihat di sini media komunikasi Rasulullah SAW. Yang pertama itu menggunakan berbagai cara dan metode komunikasi dan penyampaian pesan tabligh yang ada pada masa itu. Yang kedua itu mengirimkan delegasi, melayangkan surat. Yang ketiga ada mengarahkan para pemimpin dan para kadli. Yang kedua yaitu two-step flow of communication. Yang ketiga komunikasi positif dan dinamik. Yang keempat tradisi penulisan informasi. Yang kelima keterangan bisa menjadi sihir. Yang terakhir yaitu tersurat dalam hadis-hadis nahir mungkar. Tokoh-tokoh komunikasi Islam itu yaitu ada Nabi Muhammad SAW. Berhubung komunikasi Islam itu mesti berlandaskan Al-Quran dan hadis, layak kita sematkan tokoh komunikasi ulung Islam itu kepada Rasulullah SAW. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW mampu mengajak seorang bahkan sekelompok orang untuk mengikuti jalannya. Ia tahu betul kapan komunikasi secara tidak langsung atau dakwah sembunyi-sembunyi atau komunikasi secara langsung yaitu terang-terangan. Seorang Nabi Muhammad SAW adalah komunikator dan orang-orang kafir dan musyrik adalah komunikan. Sedangkan pesannya adalah tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Feedback dari proses komunikasi atau dakwah ini adalah mengikutinya seorang pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW atau masuk Islam. Secara tidak sadar, Nabi Muhammad SAW telah menjalankan proses komunikasi yang ideal. Dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala menjadi pegangan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang komunikator yang sama sekali tidak pernah salah dan celah. Yang kedua yaitu ada Ziauddin Sardar, yaitu salah satu intelektual Islam yang terkemuka di dunia saat ini adalah Ziauddin Sardar.
Pandangannya terhadap masa depan kaum muslim seringkali menjadi rujukan bagi pemikir dan ilmuwan muslim lainnya. Ziauddin Sardar lahir di Pakistan, namun saat ini tinggal dan mengajar di Inggris. Ia juga disebut sebagai futurolog muslim. Ia sering membahas masa depan dan sosiologi umat muslim dalam tulisan-tulisannya. Menurutnya, umat Islam saat ini merupakan bagian dari masyarakat informasi, yakni masyarakat yang membutuhkan dan menggunakan informasi. Lewat komunikasi, umat Islam semakin terhubung satu sama lain dengan teknologi yang sangat canggih. Hal ini mengakibatkan solidaritas muslim terjalin dengan kuat. Teknologi informasi yang begitu canggih mengakibatkan terjadinya penyebaran ilmu-ilmu dan informasi keislaman secara cepat. Internet, televisi, radio, buku, koran, majalah, dan media komunikasi lainnya telah menyemarakkan Islam ke seluruh dunia. Berkat televisi, umat Islam dapat mengetahui perang di Bosnia, kesewenang-wenangan Israel terhadap bangsa Palestina, perang saudara di Aljazair, kelaparan di Ethiopia, dan pergerakan Islam di Irak dan Timur Tengah. Perbedaan antara teori komunikasi Islam dan Barat. Teori komunikasi Islam. Komunikasi Islam berfokus pada teori-teori komunikasi yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim. Tujuan akhirnya adalah menjadikan komunikasi Islam sebagai komunikasi alternatif, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang bersesuaian dengan fitrah penciptaan manusia. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi Islam merupakan proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan, dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang menyuruh sesama manusia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya, teori komunikasi Barat. Menurut Kincaid 1987, teori Barat melihat bahwa bagian-bagian yang sulit untuk dilihat secara keseluruhan. Teori Barat didominasi oleh visi individu, di mana individu dianggap aktif mencari atau mencapai kepentingan pribadi. Teori Barat didominasi oleh bahasa. Kesimpulan perbedaan teori komunikasi Islam dan Barat. Menurut Muiz, perbedaan antara komunikasi Islam dan Barat hanya terletak pada landasan filosofis dan etik. Namun jika dikaji secara mendalam, ternyata perbedaan itu tidak sederhana seperti yang digambarkan oleh Muiz, karena berhubungan dengan konsep sosial yang dianut masyarakat Muslim. Untuk melihat perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi filosofis dan etik, sisi historis, dan sisi sosial komunikasi, serta produksi pengawasan. Masalah otoritas komunikator dan masalah praktik komunikasi juga perlu mendapatkan perhatian. Bahkan Muhammad As-Siddiq menyatakan bahwa kajian komunikasi sebenarnya merupakan masalah-masalah praktik komunikasi daripada masalah filosofis. Selanjutnya, bagaimana kritik Islam terhadap komunikasi Barat? Adanya kritik sarjana Muslim. Yang pertama itu memanfaatkan teori-teori Barat tersebut untuk menjelaskan komunikasi di negara-negara Muslim. Yang kedua ada berusaha mengkritisi berbagai kelemahan teori untuk kemudian mengkonstruksi komunikasi Islam yang ditawarkan pada dunia sebagai alternatif. Yang ketiga ada bentuk respon lain dengan mengkritisi berbagai situasi komunikasi di negara kelahiran mereka atau negara-negara Islam. Yang keempat itu kesepakatan pada gagasan perlunya kajian komunikasi sebagai kajian holistik. Yang terakhir adalah kritik terbesar dilakukan terhadap tataran praktik dan filosofis komunikasi massa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf.